Itu mah tugasnya istri kali. Oh, gitu. Selamat datang di video para puan di konten. Oh, gitu. Gua Bimo. Gue Santi. Nama gue Din. Nama gue Jul. Gue Bella dan ada teman gue. Gue Bagas. Dan kali ini kita mau ngebahas tentang ekspektasi pernikahan dari sudut pandang perempuan dan laki-laki. Tapi sebelumnya gue pengen kepo dulu nih. Lo sendiri kalau misalkannya ngebahas soal pernikahan, lo udah ada pikiran untuk nikah belum? Aduh, gue sebenarnya trauma ngomongin pernikahan tuh. Pernah gagal nikah? Belum sampai sih, tapi udah punya konsep gitu loh. Downnya tuh lebih karena ceweknya tiba-tiba ngilang atau emang dasarnya lo udah konsepin terus lo baru inget, oh iya gue jodohnya belum ada. Oke. Mungkin langsung masuk aja Yuk, kali kita ya. bahas langsung yuk. Yang pertama, ekspektasi soal mahar. Mahar. Nah, lu dari tanggapan perempuan nih masalahnya nih. Kalau mahar nih tuh perempuan yang minta. Laki tuh tinggal sanggupin apa enggaknya. Pernah sekali kayak punya plan untuk nikah, tapi gue nggak kepikiran soal mahar sama sekali. Oh gitu. Iya, Menurut lo mahar itu bukan yang penting? bukan yang penting. Gue sih maunya mahar tuh ya seperangkat alat sholat aja ya. Tapi namanya orang tua nggak tahu sih minta apa-apa gitu kan. Itu kan tergantung gimana orang tuanya si cewek gitu. Mahar ini juga gue sendiri kayak lebih ke kayak yang penting gak ngerepotin aja sih gitu. Jadi Oh, simpel aja. iya simpel aja. Jadi yang penting apa tuh kalau lo buat persiapan Kalau- pernikahan? Kalau untuk saat ini, gue nggak tahu kedepannya akan berubah atau enggak. Oke. Untuk saat ini yang penting itu bagi gue prenup, Oke. perjanjian pernikahan. Ya. Kalau dari gue sendiri ekspektasinya yang penting gak menyulitkan pihak laki-laki aja. Pernikahan itu kalau menurut data Wes, banyak dapat. banyak Berat nih, perceraiannya itu kebanyakan karena dari finansial. Oke. Dan kalau misalkan prenup kan bisa mencegah hal-hal kayak gitu. Yang namanya mahar itu kan materi ya, maksudnya betul. itu tuh nggak gampang dicari gitu. Jadi Iya. jangan sampai menyulitkan lah. Kan yang penting kita mau bareng ya kan? Ya, betul. Ekspektasi soal pembagian pekerjaan rumah. Kalau gue pribadi sih pengennya balance gitu. Kalau dari sisi gue sendiri, karena nggak harus cowok tuh kerja terus tapi nggak mau nyuci piring, nggak mau jagain anak. Kayaknya kalau cowok masak, cowok bersih-bersih tuh Itu mah tugasnya istri kali. kan rumah tangga gitu kan. Bener Kamu banget. setuju gak sih? Kalau aku setujunya itu lebih ke bagi berdua. Gak tau ya, gue tuh lebih seneng jadi kerja. Oh, jadi lu wanita karir ya? Iya gitu, gue tuh Oh. dari pengalaman gue hidup selama 25 tahun ini, gue tuh ngerasa kayaknya gue gak terlalu berbakat dengan urusan rumah gitu. Oh. Kalau misalkan gue habis jagain anak, dia cuci piring. Abis gue masak, dia cuci piring lagi. Kayaknya gue malas cuci piring aja sih. Karena ekspektasi aku setelah nikah adalah aku bakalan tetap berkarir. Oke. Dan kalau misalkan balik kerja capek kan, ya, tahu betul. sendiri capeknya kayak gimana. Udah lembur ya kan? Bener. Makan nasi Gajian kotak, masih ya lama, ya kan? Tahunya pulang Nyuci dong. gitu kan, males banget. Cuman kalau gue sih kalau mandang wanita karir boleh berkarir asal tetap ngedidik anaknya aja intinya gitu. Kalau Oke. urusan rumah mungkin dibantu dengan ART kan. Itu bakalan bikin berantem gak sih? Pasti, Yang ada pasti perang banget. mulu. Iya. Itu Iya. udah lempar-lemparan itu tuh. Pisau. Wah, ngeri banget ya. Bagi gue pribadi sih nggak masalah kalau suruh cuci piring atau nyapu, yang namanya kan tinggal bersama gitu kan ya. Bener lah, kan kesetaraan gender. Apalagi Yoi. kalau belum mampu bayar asisten rumah tangga ya kan, ya harus mau lah gitu kan. Yoi. Ekspektasi soal anak. Yang namanya kita nikah pasti pengen punya keturunan. Nah, kalau buat nggak punya anak, buat apa nikah kalau begitu? Ya. Ini kebetulan bertolak banget sama gue. Oh gitu. Tapi kalau dari aku sih nggak menuntut harus 11 gitu kan. Punya satu anak aja susah kan. Mahal. Nah, yang penting bukan kuantitas ya kan, Benar. kualitas anaknya. Bener banget. Buat gue sendiri, ketika gue pada akhirnya menikah gitu, memutuskan untuk menikah, yang bahkan gue juga belum tahu kapan, keputusan untuk punya anak ini, gue harap bisa dibebaskan ke perempuannya. Banyak nih ya stigma
anak tunggal tuh yang wah jadinya ntar manja nih, ntar yang nggak bisa bersosialisasi segala macem, kayak gitu gimana? Kalau itu sebenarnya tergantung ke parenting dari orang tuanya nggak sih? Kalau menurut aku ya. Ya betul. Perhatian atau apa segala macem tetap harus balance sih. Maksudnya kalau cuman ke ibu doang, nanti mungkin anaknya bisa nggak ada attachment sama ayahnya gitu. Walaupun ayahnya kayak pergi pagi pulang malam apa segala macem, tetap harus ada engagement setiap harinya sama anaknya sih. Nikah itu bukan untuk mencari keturunan. Gue menikah buat gue, kalau misalnya pada suatu hari nanti gue menikah untuk bersama dengan pasangan gue gitu. Jadi gue nggak peduli mau gue nggak punya anak, mau gue punya anak, gue nggak peduli. Tergantung kesiapan orang tua juga pastinya ya. Bener, kesiapan dari segi materi dan juga mental. Kita mengandung 9 bulan, melahirkan itu juga bukan hal yang mudah, taruhannya nyawa. Makanya gue bilang, kalau misalnya nanti dalam pernikahan, gue harap keputusan untuk punya anak ini juga ditanyakan kepada perempuan, mau apa enggak. Karena gue rasa itu harga yang sangat mahal gitu loh. Walaupun nanti pakai neni atau pakai suster, tetap harus yang ngajarin secara motorik atau segala macam itu harus orang tuanya sendiri gitu. Mungkin kalau neni sama bantu paling bantu beres-beres aja gitu. Jadi Terus intinya harus balance ya? Iya, secara education sama secara moral itu harus tetap langsung dari orang tuanya yang ngajarin. Gitu. Kalau begitu sih sebaiknya sebelum nikah diomongin ya. Iya, itu penting Ya. karena ada orang-orang kayak Jul yang memang menikah tuh memang pengen punya anak gitu, dan itu nggak masalah gitu, Ya, nggak betul. masalah. Cuman pasangan harus tahu sebelum nikah, Ya, ya betul. kan? Jadi kalau dari tadi kita ngobrol-ngobrol ya kan, udah tahu perspektif masing-masing. Kalau nanti nikah tuh pengennya kayak gimana gitu kan. Nah kalau menurut gue sih emang sebelum nikah tuh harus kita obrolin dulu nih sama pasangan kan. Betul. Terkait pembagian Kekurangan waktu, masing-masing. ukuran masing-masing, terus pembagian tugas juga, dan terkait anak gitu kan. Benar-benar harus diobrolin in advance gitu kan. Jangan sampai ntar pas lu nikah, ternyata pas lu punya anak nggak sesuai nih prinsip lu berdua gitu kan. Nah itu kan jadi ribet tuh nanti urusannya. Jadi emang harus disampaikan, dikomunikasiin dari awal. Kalau emang ternyata nggak cocok ya berarti kan belum jodoh gitu ya kan. Kalau aku sih yang harus disepakatin itu itu sih perjanjian pranikah kayak yang udah aku sebut, Oke, perjanjian pranikah. sama saling terbuka termasuk Oke. ke hal-hal sensitif Penting nih. kayak masalah keuangan, Nah, betul. political views. Wah, itu juga ya. Itu juga karena kalau Kamu kesini, kamu kesana. Nah, benar. atau lebih baik nggak usah dibahas sama sekali. Yes, itu sensitif banget sih Iya. kadang. Dan itu kalau udah sepakat untuk ngebahas ya udah seumur hidup nggak usah dibahas. Semua yang bisa di-balance, diseimbangkan di rumah itu diseimbangkan. Jadi jangan sampai yang capek itu cuma satu ya. Karena pernikahan itu tentang 2 orang. Betul. Kalau bisa, kalau capek bareng. Ya. Thank you guys sudah nonton video. Oh, Gitu. gitu. Kali ini jangan lupa untuk Like, komen, dan subscribe. Dan pastinya tonton terus video-video kita lainnya. bye-bye.